Lebih bagus adalah bertindak baru inventarisir kegagalan. Yang lebih benar adalah lakukan dulu baru catat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena kalau kita rubah polanya di resiko pertama, aksinya ketinggalan. Kalau kita inventarisir kegagalan, aksinya nggak akan pernah terjadi. Maka hindari daftar risiko. Bukan tidak boleh, hindari. Aksi saja dulu. Jalankan dulu. Aktivitas dulu. Nanti ketemu kapan kita harus menyusun daftar risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Setiap lembar berlalu. Setiap tulisan tertinggal. Setiap rencana buang. Kita ungkap semua itu dalam tema kita kali ini, ribuan lembar kecemasan sebelum aksi. Emang iya ya, kita ngalamin itu ya? Bukan cuma kita, banyak pihak-pihak di luar sana juga ngalamin hal itu. Cuma bedanya dengan kita, sudah ribuan lembar kecemasan berupa ketakutan, kegagalan, galau, dan sebagainya. Sementara aksi belum kita lakukan, itu membuat kita menjadi warna dan menjadi habit, kebiasaan yang seolah-olah justru menjadi keaslian diri kita. Sementara orang lain, setelah ribuan lembar, mereka evaluasi dan mereka memutuskan untuk aksi. Itu bedanya mereka dengan kita. Terus bagaimana dong biar kita juga sama dengan mereka? Yuk, minimal ada 8 poin yang kali ini coba kita ungkap. Dan setiap kita juga boleh menginventarisir lebih dari banyak yang kita ungkap dari saat ini. 1. Hindari daftar risiko. Menulis risiko, menginventarisir risiko, menuangkan risiko, dan juga mencatat risiko bukan tidak boleh. Tapi setelah itu diiringi dengan adanya aksi. Yang lebih bagus, aksi baru catat risiko. Yang lebih bagus adalah bertindak baru inventarisir kegagalan. Yang lebih benar adalah lakukan dulu baru catat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena kalau kita rubah polanya di resiko pertama, aksinya ketinggalan. Kalau kita inventarisir kegagalan, aksinya nggak akan pernah terjadi. Maka hindari daftar risiko. Bukan tidak boleh, hindari. Aksi saja dulu. Jalankan dulu. Aktivitas dulu. Nanti ketemu kapan kita harus menyusun daftar risiko. Yang kedua, jauhi lembaran kecemasan. Semua kecemasan, kegalauan, kegelisahan, takut, nggak berani, nggak pede, jangan dibukukan dalam sebuah lembaran atau dalam sebuah album yang bernilai. Harusnya yang punya nilai justru aksi kita. Yang punya nilai justru gerakan kita. Yang punya nilai justru aktivitas kita mengarah kepada sebuah proses bisnis dan usaha yang kita geluti. Yang ketiga, rumuskan aksi tersebut. Terumus. Jangan sampai aksi dengan aksi berikutnya bertabrakan, bertolak belakang, inkonsistensi, kontraproduktif, gara-gara lupa susun rumusan aksi. Gara-gara sulit dalam memastikan urutan 1 sampai urutan kesekian dari aksi-aksi yang kita mau lakukan. Lebih baik jika kalau seandainya itu tersistematis. Jadi rumuskan aksi secara sistematis, itu akan jauh lebih baik. Yang berikutnya nomor 4, lanjutkan aksi yang selama ini sudah berlangsung. Lanjutkan, lanjutkan, dan lanjutkan. Jangan pernah berhenti atau stuck. Karena biasanya sesuatu yang stuck dan berhenti susah untuk melanjutkan lagi. Susah untuk dilakukan kembali. Susah untuk bangkit dan susah untuk ngecas atau start lagi. Gitu ya. Yang kelima, amati capaiannya. Seberapa penting capaian harus kita amati? Ya sangat penting lah. Dari situ kita memutuskan dan merumuskan apakah kita harus merubah pola, melanjutkan pola, atau mengkombinasikan pola. Jadi jangan lupa tetap amati capaian di poin kelima. Keenam, tentukan lompatan yang gemilang. Sesudah mengamati capaian, kita harus punya target. Apa yang harus kita pastikan agar dari setiap aksi dan capaian ini melompat menjadi sesuatu bangunan prestasi gilang gemilang. Itu target kita. Itu tujuan semua orang dari melakukan aksi, dari melakukan usaha, dari melakukan bisnis.
Mereka tidak mau bisnis dan usahanya begini aja, harus begini dong. Syukur-syukur begini. Kan gitu ya. Yang ketujuh, raih keberhasilanmu. Nah, ini optimisme. Optimisme juga dari awal harus dikedepankan. Meskipun saya taruh di ketujuh, bukan tidak mungkin poin 7 ini menjadi poin pertama. No problem. Itu selera kita. Jadi jangan lupa raih keberhasilan dengan mengedepankan optimisme, keyakinan, dan super yakin. Itu ya. Yang kedelapan, manage kecemasan menjadi sebuah peluang. Kita manusia biasa, pasti punya cemas, galau, takut, gelisah, dan sebagainya. Tapi sama kita, ini menjadi sesuatu yang berarti, positif, dan bernilai peluang. Sebelum kami tutup, seperti biasa, ada sedikit pertanyaan untuk kita semua. Lanjutkan aksi yang seperti apa yang harus kita lanjutkan? Lanjutkan aksi yang seperti apa yang layak kita lanjutkan? Lanjutkan aksi, untuk apa aksi itu harus tetap berlanjut? Jawab di sini ya. Jangan lupa bahan diskusi, kritisi, komentar, tampilkan di kolom komentar. Like kami, subscribe, dan sebarkan kepada orang yang membutuhkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.